Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai wujud penghormatan kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, mari kita mengambil sikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kicho manusa patilabho kichang maca na jiwitang kichang sadhamma sawanang kicho buddha namuppadoti. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha, dikutip dari Dhamma pada Buddha Waga bab 14 syair 182. Ya baik, pertama-tama yang atas lain hormati para pengurus Meta Wihara Tegal beserta jajarannya, yang atas silani hormati para Rama-Ramani, Pacarika yang mungkin juga hadir pada malam hari ini, yang atas silani hormati para panitia SPD di Meta Wihara Tegal, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang atas silani hormati pula. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Sehat? Sadu. Sehatnya sehat fisik saja atau sehat sama mentalnya juga? Yang merasa hanya sehat secara fisik, boleh angkat tangan. Fisik doang. Oke. Maksudnya fisik tuh jasmaninya. Oke. Yang merasa dirinya sehat secara fisik atau jasmani dan sehat secara mental. Angkat tangan. Wah, banyak. Sadu, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita patut syukuri ya, dalam keseharian kita ini kita masih kondisi fisiknya sehat pun mentalnya juga sehat. Itu merupakan berkah bagi kita masing-masing. Ya, kemarin malam atas silani sempat berbagi dhamma. Nah, ada yang masih ingat nggak kira-kira tema yang sila bawakan semalam apa? Perenungan. 5 perenungan bagi setiap orang atau manusia gitu ya. Kira-kira masih ingat nggak 5 perenungan yang sempat sila bagikan atau sebutkan semalam apa saja? 1, perenungan terhadap usia tua. 2, perenungan terhadap penyakit. 3, perenungan terhadap kematian. Yang keempat, perenungan terhadap perpisahan. Kelima, perenungan terhadap hukum kama atau hukum karma. Wah, bagus ya, ingatannya masih kuat ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena berhubung semalam waktunya terlalu panjang, udah jam 9 lewat, sehingga materinya sebenarnya masih ada, tapi belum tersampaikan. Boleh nggak sila izin malam hari ini menambahkan sedikit sebelum nanti sila sharing tentang tema yang baru ini? Boleh? Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini hanya sebagai tambahan saja terkait dengan apa yang sudah sila sampaikan kemarin malam, di mana kemarin malam sila belum menyampaikan bagaimana cara kita melakukan 5 perenungan yang telah disebutkan tadi. Nah, kalau kita mengacu ke dalam parita, tepatnya di parita Abhina Pacawekana Patha, di situ ada kita diajarkan cara untuk melakukan perenungan.
Bagaimana cara melakukan perenungan terhadap usia tua? Yaitu, aku wajar mengalami usia tua. Aku tak akan mampu menghindari usia tua. Nah, buktinya banyak yang di sini sudah mengalami usia tua. Ya, tapi walaupun memang nyatanya ada sebagian manusia yang tidak sampai usia tua, ya. Kenapa ya? Karena masih di dalam kandungan sudah pindah alam gitu ya, meninggal. Baru lahir sudah meninggal. Baru mencapai usia anak-anak sudah meninggal. Baru masuk ke usia remaja meninggal. Ya, ada yang baru masuk ke usia dewasa juga meninggal. Nah, dan ternyata ada juga sebagian manusia yang bisa mencapai usia tua. Nah, cara melakukan perenungannya adalah dengan selalu menyadari aku wajar mengalami usia tua. Aku tak akan mampu menghindari usia tua. Dengan demikian, kesombongan terhadap kemudaan jasmani ini bisa kita lemahkan, ya. Lalu cara melakukan perenungan yang kedua terhadap penyakit, yaitu aku wajar mengalami penyakit. Aku tak akan mampu menghindari penyakit. Ya, faktanya atau realitanya kita semua pernah mengalami sakit, ya. Pernah mengalami sakit. Sakitnya macam-macam. Ada yang sakit ringan, sedang, bahkan ada yang pernah mengalami penyakit berat, ya. Nah, jadi dengan melakukan perenungan terhadap penyakit ini kita bisa melemahkan kesombongan terhadap kesehatan jasmani kita, ya, karena realitanya tubuh kita ini tidak selamanya sehat, ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan perenungan terhadap kematian? Caranya adalah dengan merenungkan aku wajar mengalami kematian, aku tak akan mampu menghindari kematian. Nah, pada akhirnya kita semua akan mati, meninggal. Nah, kalau yang saya lihat dari salah satu guru silat sering mengatakan kita ini hanya camat. Apa itu? Calon mayat. Betul nggak? Kita ini calon, hanya menunggu giliran saja, ya. Ada yang baru mencapai usia balita sudah pindah alam, ya. Tapi ya seperti tadi ada juga yang kalau sudah usia tua baru meninggal. Jadi kita hanya menunggu giliran saja. Nah, dengan kita melakukan perenungan terhadap kematian ini menyadarkan kita agar melemahkan kesombongan terhadap kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai manusia ini sangat singkat, ya, sangat sebentar. Sehingga kita tidak terlena dengan kehidupan ini. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan kehidupan kita ini sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik. Nah, itu yang ketiga. Kemudian cara melakukan perenungan yang keempat adalah dengan merenungkan segala milikku yang kucintai maupun yang kusayangi akan berubah, akan terpisah dariku. Nyatanya kita semua punya keluarga, ya, betul Bapak Ibu? Betul ya? Kita semua punya keluarga, punya orang tua. Bapak Ibu yang sudah menikah punya pasangan, ada anak gitu ya, ada saudara. Nah, di antara sekian banyak saudara tersebut pasti ada yang sudah pergi duluan. Kita berpisah dengan mereka. Pun juga barang-barang yang kita sayangi, yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki, tidak selamanya kita genggam. Pada akhirnya ada masanya kita berpisah dengan barang yang kita sayangi tersebut, ya. Terlebih lagi manusia. Nah, jadi cara melemahkan kesombongan terhadap kemelekatan kita akan sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi adalah dengan cara perenungan tadi. Belajar tidak melekat, belajar melepas. Melepasnya dengan cara apa? Ya, dengan cara sederhana dulu, berdana dari hal yang kecil. Belajar memberi kepada, ya mulai dari keluarga dulu. Orang tua kalau di dalam Suta itu disebutkan termasuk dari ladang yang subur. Kalau yang kita ketahui secara umum kan sangga adalah ladang yang subur untuk kita menanam perbuatan baik. Orang tua pun Bapak Ibu kita merupakan ladang yang subur juga, tempat kita menanam perbuatan baik. Ya, selain dari sangga, selain dari orang tua, ya termasuk disebutkan ada Buddha, para arhat. Nah, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua kita yang saat ini masih hidup. Jadi ketika orang tua kita masih hidup, kita menggunakan waktu kita untuk berbakti kepada mereka. Jangan kita loyalnya hanya ketika mereka meninggal. Ketika orang tua masih hidup, tidak mau disokong, tidak mau dibantu.
Tapi ketika meninggal, disediakan berbagai macam makanan, kue, buah segala macam ya, buat persembahan. Itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah kita menyokong orang tua kita ketika mereka masih hidup. Itu yang diajarkan menurut Dhamma, ya. Jadi kita harus ingat kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, jadi perenungan yang keempat itu adalah kita merenungkan segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Jadi kalau suatu saat kita kehilangan apapun itu, ya itu adalah hal yang wajar, tidak bisa kita hindari. Ya, termasuk jasmani kita ini. Apakah jasmani ini kita bawa kalau kita meninggal? Nyatanya tidak. Jadi kalau saat ini kita memiliki berkah, punya wajah rupawan, ya cantik, ganteng, badan yang sispek, badan yang seksi gitu ya, tinggi gitu ya, putih. Ya, apalagi macam-macam ya, kalau standar setiap negara terhadap kecantikan, kegantengan itu kan berbeda. Nah, jangan terlalu melekat dengan jasmani ini, karena toh jasmani ini pun akan mengalami perubahan, akan mengalami yang namanya hukum anicca. Sehingga ya jangan terlalu melekat banget lah. Boleh kita berbangga diri terhadap jasmani yang kita miliki saat ini, tapi jangan terlalu sombong, jangan berlebihan. Karena toh pada akhirnya akan mengalami usia tua. Ya, kulit yang saat ini masih kencang gitu ya, ada masanya akan mengalami keriput. Ya, yang ganteng, yang cantik pun pada akhirnya ya jadi elek kalau bahasa cowoknya ya, jadi jelek. Kan ada masanya kita mengalami itu ya. Jadi jangan sombong-sombong banget lah jadi orang ketika memiliki tubuh yang bagus gitu ya. Belajar rendah hati. Nah, lalu bagaimana cara melakukan perenungan yang kelima? Perenungan yang kelima tentang apa? Hukum karma. Caranya adalah dengan sering-sering merenungkan aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Jadi ya kita harus ingat, kita adalah arsitek atau pewaris dari karma kita masing-masing. Dengan kita merenungkan hal ini, kita menjadi lebih waspada, lebih sadar, ya tidak lalai dalam menjalani hidup ini. Begitu ya. Nah, ini adalah cara-cara kita melakukan perenungan terhadap 5 hal yang tadi sudah di awal kita sebutkan. Lalu apa sih manfaat yang kita dapatkan dari melakukan 5 perenungan tersebut? Nah, kalau di PPT yang kemarin sebenarnya sudah ada bisa ditampilkan ya. Cuma karena belum dibahas, jadi sila di sini sedikit mengulas kembali. Pertama, manfaat yang kita dapatkan kalau merenungkan tentang usia tua. Yang pertama adalah membuat kita sadar dan merasa adanya keterdesakan ya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat atau bajik sebanyak mungkin. Nah, jadi kita ini tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kita sadar usia tua itu seperti pemburu yang memburu kita, ya. Karena ya akan ada masanya kita mengalami itu. Tidak selamanya kita muda terus, tidak selamanya kita kuat terus. Ya, sehingga di sini ada keterdesakan untuk kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Lalu manfaat dari melakukan perenungan terhadap penyakit adalah di mana kita bisa lebih memperhatikan kesehatan diri kita dan lebih merawat kondisi fisik maupun mental kita. Nah, untuk misalkan yang sedang mengalami sakit, ini menjadi renungan bahwasanya penyakit ini memberikan pengertian bahwa ya memang itulah kehidupan, tidak bisa terhindar dari penyakit ya, karena tubuh ini adalah sarangnya penyakit, jadi tidak heran mudah sakit begitu. Ya, sehingga tidak mudah menyalahkan hal-hal di luar dirinya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya, alih-alih mencari kambing hitam, ya sebaliknya dia berusaha bagaimana supaya penyakitnya ini bisa sembuh, ya mencari solusi yang tepat. Lalu manfaat dari melakukan perenungan terhadap kematian. Manfaat yang didapatkan adalah di mana akan mendorong kita untuk berbuat kebajikan. Selain itu juga manfaat yang didapatkan adalah membuat diri kita selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Di mana hal ini agar kita tetap terjaga, tidak lengah.
tidak lupa diri. Nah, dimana ketika kematian itu sewaktu-waktu bisa datang kepada siapapun di antara kita, maka kita sudah siap, kita sudah bisa menerima fakta itu. Ya. Dan juga dimana kita menyadari hidup ini sifatnya anicca, selalu berubah. Jadi ya kita belajar membiasakan diri dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang positif, karena menurut ajaran Buddha ketika kita meninggal, kesadaran akhir kita ini sangat berperan penting dalam kelahiran kita yang berikutnya. Nah, jadi kalau kita kebiasaan mengucapkan hal-hal baik, kita kebiasaan berbuat baik, ketika kita mau meninggal, kesadaran akhir kita mengingat itu, maka itu akan mengarahkan kita lahir di alam baik, alam bahagia. Tapi sebaliknya kalau kita kebiasaan dalam keseharian kita suka marah-marah, suka memaki, suka merugikan orang, ya, suka berbuat jahat, ya siap-siap saja bisa terkondisi di salah satu dari 4 alam rendah. Bisa lahir kembali di alam neraka, bisa lahir kembali jadi binatang. Nah, kalau kita berbicara tentang binatang kan di alam manusia ini kita melihat ada sebagian binatang ya kita ambil contoh ya, anjing, kucing, kelinci dan beberapa hewan lainnya itu kelihatannya mereka sangat beruntung ya, mendapatkan makanan yang cukup, betul nggak? Mendapatkan tempat yang bagus gitu ya, perawatan yang baik. Bahkan kadang ya ada beberapa hewan yang kalah perawatannya dengan manusia, sering dibawa ke salon, betul nggak Bapak Ibu? Ada ya beberapa hewan yang punya keberuntungan seperti itu. Tapi yang tidak beruntung di alam hewan adalah mereka kesempatan untuk berbuat baik itu sangat sedikit. Beda dengan kita lahir di alam manusia. Kesempatan kita berbuat baik, memperbaiki diri itu sangat terbuka lebar. Ya. Jadi jangan terlena melihat beberapa hewan punya keberuntungan begitu ya. Faktanya lebih banyak hewan yang menderita. Ya karena di dunia hewan kan mereka selalu saling buru-memburu, makan-memakan. Ya, bertengkar terus-terusan. Nah, lalu selain itu ya bisa terkondisi juga lahir di alam peta, alam hantu. Ya, alam hantu pun tidak satu jenis, macam-macam gitu ya. Bahkan yang salah satu peta, ya tidak semua makhluk peta yang terlahir di alam peta tersebut dapat menerima pelimpahan jasa. Hanya satu jenis peta yang dapat menerima pelimpahan jasa. Ya sehingga ya ini sebagai perenungan juga supaya kita lebih hati-hati lagi. Lalu selain itu dari 4 lainnya, tadi 1, 2, 3, sekarang keempat itu alam asura, alam para makhluk raksasa. Ya, jadi di alam para makhluk raksasa ini keseringan mereka berkelahi terus-terusan, ya bertengkar. Itu juga alamnya tidak bahagia. Nah, jadi itu adalah sebagai perenungan untuk kita. Lalu manfaat yang kita dapatkan dari merenungkan terhadap perpisahan. Nah, hal ini akan memberikan manfaat kepada kita, akan membuat kita selalu memperhatikan, menjaga dan merawat sesuatu yang kita cintai dan kita senangi dengan sebaik-baiknya. Sehingga bila terjadi sesuatu di luar dugaan kita, maka hal itu tidak akan membuat kita terlalu bersedih, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, tidak menderita berlebihan. Nah, sama halnya dengan kematian juga. Jadi perpisahan juga seperti itu. Di mana perpisahan, kematian pasti kita alami dan itu tidak bisa dihindari. Ya. Lalu apa manfaat yang kita dapatkan dari melakukan perenungan terhadap hukum karma? Nah, manfaat yang didapatkan adalah di mana kita disadarkan bahwa karma yang kita lakukan melalui pikiran, 3 pintu ya, pikiran, ucapan maupun perbuatan, suatu saat akan memberikan buah atau akibat. Di mana hukum karma ini cara kerjanya bisa berbuah saat itu juga, tapi ya perbuatan ini juga bisa berbuah selang beberapa waktu, ya. Nah, di mana juga hukum karma ini kalau di dalam ilmu fisika ya ada istilahnya ada aksi maka ada reaksi. Nah, jadi ini sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan saat ini. Nah, selain itu manfaat yang didapatkan dari melakukan perenungan terhadap hukum karma adalah menjadikan diri kita bertindak bijaksana, dan hal ini juga mendorong kita agar mau melakukan perbuatan baik. Ya, karena kita sadar hasil
yang kita dapatkan saat ini, berkah yang kita dapatkan saat ini tidak lepas dari kebajikan yang telah kita lakukan. Ya, termasuk Bapak Ibu punya pasangan yang baik, punya anak-anak yang baik, punya saudara yang baik, itu tidak terlepas dari buah kebajikan yang Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi itu adalah manfaat yang akan didapatkan ketika seseorang melakukan perenungan terhadap 5 hal tadi. Nah, itu sedikit tambahan terkait dengan materi kemarin malam. Nah, sekarang kita fokus ke materi yang baru. Malam hari ini Sila membawakan tema tentang 5 hal yang sulit ditemui di dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca tentang hal ini karena sebenarnya ini seringkali diulas, tapi di sini Sila bermaksud membagikan ini untuk membangkitkan kembali rasa bangga kita sebagai seorang Buddhis serta memperkuat keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Karena ini sangat berkaitan sekali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi kalau kita mendengar istilah kata manusia di dalam bahasa Indonesia, sebenarnya kata manusia itu ternyata diserap dari bahasa Pali. Ya, dari kata manusa. Manusa. Nah, kata manusia ini berasal dari akar kata mano dan usa. Mano ini artinya pikiran atau batin, sementara usa memiliki arti luhur. Jadi manusia secara harfiah memiliki arti makhluk yang memiliki batin yang luhur. Nah, karena kita ini berbeda dengan hewan, ya, jadi kita bisa mengkondisikan diri kita ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif. Jadi kita bisa mengarahkan batin kita ini berkembang ke arah yang baik. Nah, jadi kita dapat berusaha, kita dapat mengupayakan bisa meninggalkan keburukan yang bisa muncul kapanpun dari diri kita. Kita bisa melawan keburukan yang ada di dalam diri kita dengan kebaikan. Namun di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagian besar manusia tidak menyadari bahwa mereka yang saat ini terlahir sebagai manusia tidak menyadari merupakan buah dari kebajikan yang pernah dilakukan di kehidupan lampau. Ya, jadi kita yang saat ini lahir sebagai manusia merupakan keberuntungan, merupakan berkah. Kita beruntung terlahir sebagai manusia. Jadi keberuntungan ini sangat besar sekali nilainya. Namun tidak jarang di antara manusia di dunia ini banyak memiliki pandangan yang salah terhadap hidup ini sendiri. Ya. Di mana ada sebagian manusia menganggap bahwasanya hidup ini hanya saat ini saja. Setelah mati ya tidak ada kehidupan lagi. Oleh karena itu ya kita bisa berbuat suka-suka kita. Berbuat baik oke, berbuat jahat oke, karena toh setelah ini tidak hidup lagi, tidak ada kelahiran lagi. Ya, jadi tidak memikirkan akibatnya. Pokoknya suka-suka, mau ngapa-ngapain aja terserah gitu ya. Suka-suka dia, tanpa memikirkan dampak atau kerugian yang terjadi pada berikutnya oleh perilaku atau sikap yang dilakukan. Nah, ada juga sebagian manusia mengisi hidup ini dengan senang-senang saja, pemuasan nafsu indera. Jadi pokoknya hidup ini harus happy-happy terus gitu ya. Memuaskan nafsu indera. Nafsu indera yang dimaksud di sini adalah 5 indera kita. Ya, mulai dari mata, telinga, penciuman, lidah, peraba kita ya. Jadi itu yang dimaksud di sini. Sehingga ya tidak heran di dunia ini walaupun ada banyak agama yang dipeluk, ternyata masih banyak orang jahat, masih banyak orang melakukan tindakan-tindakan buruk. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu kita menyadari juga bahwasanya menurut Dhamma, terlahir sebagai manusia, terlebih bisa mengenal Buddha Dhamma itu merupakan berkah yang luar biasa. Kenapa? Karena bertemu dengan Dhamma ini tidak gampang, tidak mudah. Karena kebenaran yang telah diajarkan oleh Sang Buddha itu sangat-sangat luar biasa. Merupakan
kebenaran yang sangat mulia dan bijaksana. Jadi kita tidak, agama Buddha ini tidak hanya dididik, tidak hanya diajarkan menjadi orang baik, tapi juga menjadi orang bijaksana. Ya. Namun ya kadang walaupun demikian kita kadang jarang memanfaatkan kesempatan berbuat baik. Ya, jarang memanfaatkan kehidupan ini untuk hal-hal yang baik. Nah, terlebih keberuntungan ketika kita lahir jadi manusia memiliki tubuh atau jasmani yang sehat, ini menjadi penyokong, ya, menjadi penyokong sehingga dengan kita memiliki tubuh yang sehat, kita bisa menggunakan tubuh ini pada hal-hal yang positif. Kesehatan ini tentu kalau kita bandingkan dengan kekayaan materi, tentu kesehatan ini nomor 1, ya. Kenapa? Ya nyatanya sekaya apapun manusia, kalau dia sakit, kesehatan itu menjadi nomor pertama untuknya. Dia akan mengorbankan berapapun uangan yang dimiliki, harta bendanya untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Ya, ini realita manusia. Banyak manusia di dunia ini bekerja keras banting tulang tanpa memikirkan kesehatan fisiknya. Sehingga ya karena terlalu bekerja keras secara berlebihan kemudian sakit. Nah, nanti hasil dari kerja kerasnya ini habis untuk perawatan. Jadi tidak bijaksana menggunakan tubuhnya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita mengacu ke dalam Dhammapada kalau tidak salah ingat ya. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Nah, jadi kesehatan ini merupakan keuntungan juga bagi manusia. Jadi jangan mengabaikan kesehatan. Tentu dengan kita memiliki tubuh yang sehat, badan yang sehat, kita bisa berguna bagi, ya mulai dari diri sendiri, berguna bagi orang lain. Kita bisa bermanfaat. Dengan demikian juga kita bisa menggunakan hidup ini pada hal-hal yang baik. Bisa memenuhi kebutuhan hidup juga. Tapi kalau sakit bagaimana? Ya kalau sakit sulit gitu ya memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih kalau Bapak Ibu sudah punya pasangan, punya anak. Bapak Ibu kan harus memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan keberuntungan lahir sebagai manusia. Nah, di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, pada saat itu Sang Buddha berkata kepada Anathapindika. Ya, Anathapindika ini merupakan penyokong Sang Buddha yang sangat loyal sekali menyokong kehidupan Buddha dan para siswanya pada saat itu. Ya, kalau kita sebutnya saat ini adalah crazy rich. Salah satu crazy rich yang sangat luar biasa ya. Bahkan kalau tidak salah ingat Bante Moggallana sudah bisa melihat rumah istana yang sangat megah yang sudah ada di alam surga karena hasil kebajikan dari Anathapindika. Anathapindika masih hidup, tapi karena kebajikan yang sangat luar biasa kepada Buddha, kepada para siswanya, buahnya sudah menunggunya di sana. Ya, karena kan Bante Moggallana ini terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa, bisa mengunjungi alam-alam lain. Ya, jadi ini pernah ditanyakan kepada Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 ini Sang Buddha mengatakan kepada Anathapindika, perumah tangga ada 5 hal yang diinginkan, dicintai dan disukai tapi jarang diperoleh di dunia. Apakah itu? Apakah 5 hal itu? Yang pertama adalah umur panjang. Nah, sekarang silakan bertanya Bapak Ibu, siapa yang pengen umurnya pendek? Ada. Rata-rata manusia selalu menginginkan umurnya panjang, tapi realitanya walaupun seringkali berharap gitu ya hanya sebagian yang umurnya panjang. Lalu yang kedua, selain dari menginginkan umur panjang, manusia juga menginginkan keelokan, kerupawanan, pengen cantik, pengen ganteng, pengen tubuhnya bagus, pengen, kalau yang cewek pengen cantik, tubuhnya seksi gitu ya. Kalau yang laki-laki pengen mukanya ganteng ya, tubuhnya six pack. Ya karena manusia ini kalau sudah
menginjak masa remaja, apalagi sudah dewasa ya, senang melihat hal-hal yang indah. Ya, entah laki-laki entah perempuan sama aja, senang melihat hal-hal yang indah. Tapi kalau dihadapkan dengan hal-hal yang tidak indah, ditolak gitu ya, menolak. Nah, selain dari yang kedua adalah manusia menginginkan kebahagiaan. Ada yang pengen hidupnya menderita terus? Tidak ada. Semua manusia menginginkan hidupnya bahagia. Lalu yang keempat adalah, keinginan manusia yang keempat adalah kemasyhuran. Ingin hidupnya terkenal. Tidak hanya menginginkan umur panjang, rupawan ya, atau keelokan, kemudian menginginkan kebahagiaan. Selain itu juga manusia menginginkan dirinya terkenal, dikenal oleh orang-orang ya, orang lain. Ya, viral oleh sekarang ya. Viral di mana-mana. Ya. Lalu yang kelima, memiliki keinginan setelah meninggal lahir kembali di alam surga. Ini 5 hal yang diinginkan oleh manusia, tapi jarang 5 hal ini bisa didapatkan. Sang Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 ini bahwasanya kelima hal ini saya tidak ajarkan bisa didapatkan lewat doa atau sumpah. Ya. 5 hal ini tidak bisa semata-mata didapatkan hanya lewat berdoa, lewat sumpah semata. Tetapi dengan mengikuti jalan yang mengkondisikan hal ini, maka misalkan usia panjang, ini bisa kita peroleh. Caranya bagaimana? Tentu dengan kita mengupayakan menjaga diri dengan baik, merawat diri dengan baik, tidak melakukan penyiksaan, apalagi pembunuhan. Kalau kita mengacu ke dalam Majjhima Nikaya Culakamawibangga Sutta, seseorang yang umurnya pendek ternyata itu disebabkan karena kehidupan lampaunya suka membunuh makhluk hidup. Entah itu hewan, entah manusia. Sehingga karena perbuatan buruknya itulah pada akhirnya mengakibatkan umurnya menjadi pendek. Nah, jadi kalau kita menginginkan umurnya panjang, kita mengkondisikan jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan penyiksaan terhadap makhluk hidup lain. Ya, hal ini jadi pengondisi, menjadi jalan supaya umur kita menjadi panjang, ya, melakukan kebajikan lebih banyak. Lalu bagaimana caranya supaya mendapatkan keelokan? Ini juga sama, hal ini tidak hanya semata-mata didapatkan hanya lewat berdoa kepada yang nggak tahu kepada siapa gitu ya, atau melakukan sumpah gitu ya. Keelokan ini juga bukan berarti 5 hal ini tidak bisa kita dapatkan, bisa. Dengan cara apa? Ya, kalau kecantikan ini bisa kita dapatkan dengan cara, kalau pengen lahirnya alami gitu ya, dari lahir bisa cantik, bisa ganteng, punya tubuh bagus, caranya adalah dengan 1, menjadi orang yang rendah hati. Kedua, tidak sombong ya, rendah hati lawannya sombong gitu ya. Rendah hati, sabar. Sabar, iya. Jangan mudah emosi, jangan mudah kesel. Karena kalau mengacu ke Culakamawibangga Sutta juga, yang membuat seseorang menjadi lahirnya cantik ganteng itu ya karena dia itu sabar, tidak mudah tersinggung, tidak dendam, tidak benci, tidak cemburu dengan perolehan yang didapatkan oleh orang lain. Ini bisa didapatkan. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Nah, kalau zaman sekarang ada yang instan, ya, oplas, bisa operasi plastik, tapi kan itu butuh biaya besar. Kalau lahir secara dari lahir cantik ganteng secara alami kan nggak perlu butuh biaya banyak, ya. Beda kalau oplas butuh biaya yang besar, gitu ya. Apakah agama Buddha memperbolehkan oplas? Boleh-boleh saja, enggak masalah. Ya, tapi jangan berlebihan. Karena kan ada beberapa oplas yang ya, ada oplas yang membuat bukannya tambah cantik, tambah ganteng, malah bikin rusak gitu ya. Kan ada beberapa kasus demikian. Nah, jadi harus hati-hati juga, ya. Bisa keelokan atau kecantikan ini didapatkan. Ya, Bapak Ibu, cara yang lain ya bisa dengan olahraga, makan yang ya istirahat yang cukup, ya olahraga tadi ya, kemudian pola makannya diatur, lalu ya dirawat diri lah begitu ya, ya cari upaya-upaya tertentu. Nah, lalu apakah kebahagiaan ini bisa diperoleh juga? Bisa. Kita mengupayakan dengan hal kecil aja, berbuat baik. Kita berdana saja bisa muncul kebahagiaan di dalam diri kita, ya. Apalagi kalau kita sering melakukan jenis-jenis kebajikan yang lainnya. Baca parita pun bisa membuat kita bahagia. Meditasi juga bisa membuat kita bahagia. Ya.
melatih diri kita dalam segi moralitas juga bisa membuat kita bahagia. Banyak hal-hal yang membuat kita bahagia. Ya, jadi bukan hanya lewat doa ya, lewat doa. Kalau kita berharap kebahagiaan bisa muncul lewat doa, ya akan sulit Bapak Ibu. Karena Sang Buddha sendiri mengatakan, saya tidak mengajarkan 5 hal ini bisa diperoleh hanya lewat doa atau sumpah. Ya, jadi dengan upaya-upaya tertentulah 5 hal ini bisa diperoleh. Nah, lalu yang keempat adalah kemasyhuran, terkenal. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa orang ya, sebagian orang lah ya. Dia memiliki karisma tersendiri. Ya, karena kebajikan orang tersebut namanya menjadi terkenal. Tapi ada juga loh orang yang terkenal dengan melakukan sensasi yang gak jelas. Tapi bedanya kalau orang yang memiliki nilai plus ya, positif, bermanfaat untuk masyarakat, ya, dalam hal ini orang tersebut suka melakukan kebajikan, namanya menjadi harum, terkenal, orang senang mendengarnya. Tapi kalau orang yang namanya terkenal dengan sensasi, apalagi dengan merugikan orang lain, orang tidak senang mendengar nama tersebut, walaupun ya terkenal gitu. Jadi mendengarnya kayak nggak nyaman aja gitu. Nah, ini bedanya. Kemasyhuran bisa diperoleh ya Bapak Ibu dengan melakukan hal-hal baik. Ya, nama menjadi harum, terkenal. Nah, lalu yang kelima, apakah terlahir di alam surga itu bisa didapatkan? Bisa. Ya. Yang jelas buah dari kebajikan yang dilakukan oleh siapapun itu nantinya akan terkondisi lahir di alam surga. Kalau di alam manusia ini kan ini perpaduan sebenarnya. Perpaduan dari alam menderita dengan alam bahagia. Ya, buktinya kita selalu secara bergantian mengalami suka dan duka. Ya kan? Siapa di sini yang selalu mengalami bahagia terus-menerus? Ada? Yang menderita terus-menerus sampai sekarang itu? Enggak ada kan? Jadi kebahagiaan penderita itu silih berganti dirasakan. Jadi itulah alam manusia ya. Kalau di alam surga kan kecenderungan di sana ya bahagia terus, senang-senang terus, tapi ya tidak selamanya juga. Ya, alam surga itu kan ada batas waktunya. Nah, kalau di alam surga tingkat pertama kan kalau secara usia itu 9 juta tahun lebih. Kemudian surga tingkat kedua dikalikan 2 lagi. Surga tingkat ketiga dikalikan 4 dan seterusnya. Jadi usianya itu memang panjang, cuma di sana tidak kekal juga. Ya. Nah, jadi ini kita perlu menyadari bahwasanya untuk mendapatkan hal-hal ini kita mengupayakan jalan atau kondisi yang menyokong supaya bisa terwujud. Ya, jangan nanti pengen cantik, pengen ganteng cari jalan pintas, pakai susuk lah, pakai apalah gitu ya. Apakah itu salah ya? Ini kita harus belajar menggunakan kebijaksanaan ya. Ya memang ada beberapa orang katanya menggunakan susuk supaya kelihatan lebih berkarisma, lebih cantik. Tapi ternyata itu ada dampak negatifnya juga Bapak Ibu. Ya tapi ini dikembalikan kepada Bapak Ibu lagi. Ya itu Bapak Ibu 5 hal yang diinginkan, dicintai, disukai tapi jarang diperoleh di dunia. Kalau kita sudah bisa memperoleh 5 hal ini, ya karena kita kan masih ada di alam manusia, mungkin 4 hal ini sudah kita peroleh, itu adalah berkah bagi kita semua. Tapi ya nyatanya hanya sebagian dari kita yang baru memperoleh ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi ini sebagai tambahan saja. Ini 5 hal yang sulit diperoleh. Ada 5 hal lagi yang lebih sulit ditemui, ya. Ada 5 hal lagi yang lebih sulit bisa diperoleh oleh manusia. Apa saja itu? Nah, next, 5 hal yang sulit ditemui di dunia. Jadi 5 hal ini terdapat dalam riwayat hidup para Buddha, ya, terdapat dalam kitab Buddha Wangsa. Kitab Buddha Wangsa ini bagian dari Khuddaka Nikaya. Nah, di sana disebutkan ada 5 hal yang sulit ditemui di dunia. Yang pertama adalah terlahir sebagai manusia atau manusa tak bhawo. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
Jadi di dalam agama Buddha diajarkan menjadi manusia itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, bahkan ada diberikan perumpamaan oleh Sang Buddha untuk bisa terlahir sebagai manusia ini. Sang Buddha pernah bertanya kepada para biku, para biku, mana yang lebih banyak, debu yang ada di kuku saya atau debu yang ada di bumi? Nah, para biku menjawab, debu yang ada di bumi, ya kan? Nah, seperti itulah perumpamaan terlahir sebagai manusia. Jadi manusia ini ketika meninggal dunia, untuk terlahir kembali menjadi manusia itu hanya sedikit. Sebagian besar manusia ini ketika meninggal ada yang lahir kembali di salah satu alam menderita. Ada juga sebagian manusia yang lahir di alam surga atau alam Brahma. Ya, ibaratnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tidak gampang, tidak mudah. Dan ini kita bisa lahir di alam manusia ini tidak terlepas dari parami kebajikan yang telah kita kumpulkan. Ya, karena kebajikan kita yang cukup itulah sehingga saat ini kita bisa lahir di alam manusia. Nah, tapi juga di alam manusia ini, manusia itu sendiri untuk berbuat baik ini perlu mengalahkan kilesa yang ada di dalam dirinya. Karena kita ini ada musuh kita juga, apa itu? Kilesa, kekotoran batin kita. Kalau misalkan kita tidak melawan kekotoran batin kita ini, maka kita akan dihambat dalam hal kebajikan. Ya, kalau kita dikuasai oleh kilesa, kekotoran batin, maka ketika ada kesempatan berbuat baik, nanti ajalah, nunda-nunda gitu ya. Nanti ajalah, besok ajalah. Tapi ya nanti karena seringan nunda, akhirnya nggak dapat kesempatan lagi. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam terkait dengan perumpamaan Pak tadi itu, Sang Buddha pernah membabarkan di dalam Samyutta Nikaya, tepatnya dalam Samyutta Nikaya kelompok 4, ya, terkait penggambaran bahwasanya banyak makhluk-makhluk ini lebih banyak terlahir kembali di alam rendah ketimbang lahir kembali jadi manusia. Ya, jadi hanya sedikit yang lahir kembali di alam surga. Ya, karena kita melihat, kalau kita perhatikan ya sekarang aja ya di kehidupan kita saat ini, manusia itu lebih gampang melakukan kejahatan daripada melakukan kebaikan. Ya, karena ya untuk menjadi orang jahat ini tidak perlu guru. Tapi untuk menjadi orang baik perlu guru. Ya, butuh pembimbing. Ya, kita semua ini sebenarnya bisa dikatakan bisa menjadi orang jahat. Ya, kita punya bakat jadi orang jahat. Tapi ya kita beruntung karena mengenal Dhamma, mengenal ajaran Sang Buddha, akhirnya ya kejahatan ini bisa kita tekan, bisa kita lawan. Ya, sehingga saat ini kita bisa menjadi orang baik, orang yang berguna dan bermanfaat. Jadi itu yang pertama adalah terlahir sebagai manusia. Lalu hal yang sulit lagi ditemui di dunia adalah memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma atau Sakdhamma Sawano. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, zaman sekarang ini ya abad 21 ini total umat Buddha, kalau yang pernah sila dengar ya baca juga di media, saat ini umat Buddha hanya 500 juta. Kalau tahun-tahun lalu sih sempat dengar hampir 1 miliar ya, tapi sekarang yang sudah diakumulasi itu katanya tinggal 500 juta umat Buddha. Nah, dari 500 juta ini lebih banyak lagi yang tidak mengenal Dhamma. Ya, lebih banyak lagi yang tidak bisa mempraktekkan Dhamma. Terlebih lagi dari 500 juta umat Buddha ini ya hanya sekian saja yang hanya bisa praktek Dhamma. Ya, kan ada juga umat Buddha KTP, umat Buddha tradisi segala macam ya, ngaku-ngaku umat Buddha tapi tidak melaksanakan Dhamma. Itu kan hanya sebatas formalitas ya, ngaku-ngaku aja. Berarti bukan umat Buddha sejati. Kalau umat Buddha sejati kan dia secara gamblang, secara tegas mengatakan saya adalah umat Buddha. Jadi karena mengatakan demikian dia berusaha mempraktekkan
Dhamma atau ajaran dari Sang Buddha. Nah, jadi dari miliaran manusia ini hanya sedikit yang punya kesempatan untuk mendengarkan, untuk bisa mengenal Dhamma. Nah, tentu di sini kita patut syukuri ya Bapak Ibu, saat ini kita sudah jadi manusia, tidak hanya sebagai manusia ya, tapi juga kita punya kesempatan mengenal Dhamma dan bisa praktek Dhamma. Di luar sana lebih banyak orang yang tidak mengenal Dhamma. Apalagi di zaman sekarang ini kan sebenarnya kita sangat dimudahkan oleh media. Sekarang mendengar Dhamma itu tidak wajib secara langsung begini. Kita bisa mendengarkan Dhamma lewat YouTube gitu ya, lewat media-media lain. Ya, bisa mendengar ceramah-ceramah Dhamma lewat media, lewat artikel dan segala macam. Tapi toh walaupun demikian ya masih banyak juga orang yang tidak punya kesempatan. Bahkan ya mereka membatasi diri untuk mempelajari ajaran yang lain ya, terutama Dhamma, ajaran Sang Buddha. Cuma luasnya ajaran Buddha ini bisa dipelajari oleh siapapun, tidak ada batasan khusus, tanpa harus menjadi umat Buddha. Nah, cuma walaupun demikian ya nyatanya hanya sedikit yang berminat untuk mempelajari Dhamma. Ya tapi ya kembali lagi, kita kan mewarisi karma kita. Kita bisa bertemu dengan Dhamma pun tidak terlepas dari karma ya, buah dari kebajikan yang telah kita kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Nah, kalau di zaman Buddha dulu lebih beruntung lagi. Kenapa? Karena pada zaman Buddha itu orang bisa melihat, bisa bertemu dengan Sang Buddha langsung, bisa mendengarkan Sang Buddha memberikan Dhamma secara langsung. Dan luar biasanya hanya dengan mendengarkan Dhamma mereka ada sebagian yang langsung mencapai tingkat kesucian. Ada yang tingkat kesucian pertama ya, ada yang mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai arahat. Itu hanya mendengarkan Dhamma loh Bapak Ibu. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Apakah masih ada orang yang mencapai tataran kesucian tersebut? Ya, kita tidak bisa menjustifikasi tidak bisa demikian. Karena selama Dhamma ini eksis, maka selama itu pula masih ada orang suci. Nah, cuma bedanya di Buddhis ini kan kalau orang mencapai tingkat kesucian itu tidak boleh dipamerkan, tidak boleh digembar-gemborkan, diinfokan, apalagi punya kemampuan khusus gitu ya. Beda mungkin tetangga ya, itu sebagai senjata utama ya untuk menarik pengikut. Kalau di Buddhis nggak boleh karena memang itu ada dampak-dampaknya tersendiri. Ya, para biku justru malah dilarang oleh Sang Buddha memperlihatkan kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi ini rujukannya terkait dengan kasus Biku Pindola. Biku Pindola yang pernah terbang mengambil bul ya. Nah, itu semenjak itu kan ditetapkan aturan di Winaya, para biku tidak boleh menampakkan, memperlihatkan, memamerkan kesaktian, ya kemampuan yang dimiliki. Ya, jadi beruntung ya mereka yang lahir langsung bisa bertemu dengan Sang Buddha. Tapi kita juga saat ini beruntung, kenapa? Karena Sang Buddha mengatakan pengganti beliau adalah Dhamma. Jadi Buddha tidak menunjuk salah satu muridnya menjadi penggantinya, tapi Dhamma yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Jadi kita bertemu Dhamma saat ini juga keberuntungan bagi kita. Ya, kita punya kesempatan yang sangat luar biasa masih bisa mendengarkan Dhamma. Dan terlebih lagi kita bisa mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Ya. Lalu yang ketiga adalah hal yang sulit ditemui, bagian ketiga di dunia ini adalah memiliki keyakinan pada tiratana dan hukum kama atau sakda sampati bhawo. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai umat Buddha sudah sepatutnya kita memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, jadi dengan merenungkan sifat-sifat luhur pada tiratana itu sendiri. Nah, artinya apa? Kita menempatkan keyakinan kita terhadap kualitas-kualitas dari Buddha, Dhamma dan Sangha. Kalau di dalam parita ini kan ada terjemahan dari Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia dan para dewa. Nah, jadi kita harus sadar keyakinan kita kepada Buddha ini bukan semata-mata kita yakin kepada pribadi Buddha, tapi kita berkeyakinan terhadap kualitas yang ada di dalam diri Sang Buddha.
Nah, demikian juga dengan Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, mengundang untuk dibuktikan. Nah, jadi Dhamma ini mengajarkan kepada kita jangan langsung percaya. Jangan langsung baru dengar langsung percaya. Justru kita ditantang untuk ehipasiku, membuktikan langsung lewat pengalaman sendiri. Sangga adalah siswa dari Sang Buddha. Mereka berusaha bertindak baik, bertindak benar, bertindak patut, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Nah, jadi memiliki keyakinan kepada Tiratana ini merupakan berkah juga bagi kita saat ini. Tidak hanya itu, di sini juga memiliki keyakinan kepada hukum karma. Nah, jadi kita yang saat ini mengenal hukum karma, hukum perbuatan, ini menjadi keuntungan bagi kita. Di mana di dalam hukum karma ini kita diajarkan bahwasanya kita adalah pewaris dari perbuatan kita. Kita bertanggung jawab penuh atas perbuatan kita masing-masing. Entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Namun di sini Bapak Ibu ya masih banyak orang-orang yang memiliki pandangan salah terhadap hukum karma. Ya, dalam hal ini Sila tidak menjabarkan secara panjang. Sebenarnya Sila punya materinya terkait dengan beberapa pandangan salah yang diyakini oleh manusia di dunia. Dari zaman dulu sampai sekarang ini masih kita temui mereka-mereka yang memiliki pandangan salah terhadap hukum karma. Seperti contoh, banyak manusia mengetahui dan memahami bahwasanya hukum karma itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Padahal nyatanya hukum karma ini tidak hanya berkaitan dengan hal yang buruk, tapi juga berkaitan dengan hal yang baik. Karma kan artinya perbuatan yang disertai dengan niat atau cetana. Jadi tidak hanya berkaitan dengan hal buruk saja, tapi berkaitan juga dengan hal yang baik. Tapi nyatanya banyak manusia yang menghubungkan, memahami hukum karma ini hanya berkaitan dengan hal yang jahat atau buruk. Itu keliru, pandangan salah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita yang saat ini memiliki pengertian ya terhadap hukum karma, hendaknya jangan sampai kita menjadi bagian orang yang memiliki pandangan salah terhadap hukum karma tersebut. Ya. Atau apalagi kalau kita memiliki pandangan salah, hukum karma ini tidak menghasilkan akibat. Nah, ini pandangan salah juga. Ya. Nah, ada juga Bapak Ibu ya, ada orang yang memiliki paham bahwasanya kejahatan yang dilakukan atau dosa yang dilakukan dalam kehidupan ini, kalau bahasa umum kan dosa ya. Kalau di dalam bahasa Buddhis kan sebenarnya dosa itu artinya kebencian, lebih spesifik. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia secara umum kan dosa itu artinya kejahatan, keburukan. Ada orang yang memiliki paham bahwasanya dosa atau kejahatan yang dilakukan ini bisa dihapuskan. Ya, bisa dibersihkan lewat penobatan. Ya, lewat pertobatan atau lewat perwakilan Tuhan misalkan begitu ya. Nah, apakah di dalam agama Buddha menyetujui pandangan seperti itu? Tidak. Ya, di dalam agama Buddha tidak mengenal istilah penghapusan dosa. Tidak mengenal juga istilah perwakilan Tuhan untuk menghapus dosa gitu ya. Ini kita perlu memahami. Di dalam agama Buddha kita diajarkan tentang hukum karma. Artinya perbuatan apapun yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita. Ya, kepada si pembuat. Kalaupun misalkan di kehidupan saat ini kita telah melakukan kejahatan, bagaimana cara supaya kejahatan kita ini tidak serta-merta langsung berbuah? Ada caranya. Buddha mengumpamakan seperti garam yang ada di gelas misalkan. Di gelas ini ada air, kemudian dikasih garam. Menurut Bapak Ibu, air garamnya berasa atau hanya berasa air aja? Dikasih garam banyak, berasa. Kemudian untuk gelas kedua ini juga ada air garam. Tapi air garam ini saya tuang di sungai. Apakah air garam tersebut masih berasa atau tidak ada?
Nah, jadi air garam ini sebenarnya ibaratnya seperti keburukan, kejahatan yang dilakukan. Kalau misalkan tadi air garam yang ada di gelas ini saya tuang dengan air terus menerus. Apakah air garam tadi masih berasa atau bisa hilang? Bisa hilang. Kenapa ya? Karena kejahatan tadi dilawan dengan kebajikan yang lebih banyak lagi. Ya. Jadi air garam itu ibarat seperti keburukan, kejahatan, sementara air tadi ibaratnya seperti kebajikan. Kita berusaha bagaimana supaya kejahatan yang pernah kita lakukan ini tidak berbuah berat. Kita bisa menekannya dengan banyak perbuatan baik. Bisa dengan lebih banyak melatih dana, memberi, atau kita melatih moralitas kita lebih intens lagi, atau kita melatih diri dalam meditasi. Ya, dengan demikian, kalau tiba saatnya karma buruk yang kita lakukan berbuah, akibatnya tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan. Contoh, ada orang bepergian dengan kendaraan. Kita ambil contoh kendaraan darat lah ya, transportasi darat, pakai mobil. Orangnya sehat, kuat, tidak punya riwayat penyakit, tapi pernah melakukan kejahatan ya dalam kehidupannya ini. Dia pergi ke suatu tempat, kemudian dia menggunakan kendaraan lewat jalan raya, tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan lain. Nah, orang ini langsung mati di tempat, di kecelakaan tersebut. Tapi ada juga kasus misalkan ada orang, dia menyadari dia pernah melakukan perbuatan jahat, kemudian dia mengupayakan kejahatannya ini bisa ditekan, dia melakukan perbuatan baik lebih banyak lagi. Nah, lalu orang ini bepergian juga menggunakan kendaraan, mobil juga. Dia juga mengalami hal yang sama, kecelakaan, tapi bedanya dia tidak meninggal, hanya luka-luka ringan. Hanya luka-luka saja, tidak meninggal di tempat seperti kasus pertama. Ini kenapa ya? Karena keburukan dan kejahatan itu ya, kalau yang pertama tadi dia melakukan kejahatan, tapi karena dia tidak mengimbangi dengan banyak perbuatan baik, akhirnya perbuatan buruknya langsung berbuah saat itu, meninggal. Tapi yang untuk kasus kedua, karena dia menyadari dia pernah berbuat jahat, tapi dia berusaha melakukan kebajikan lebih banyak sehingga dia tidak sampai langsung meninggal. Jadi kebajikannya ini menyelamatkan dirinya. Kebajikan ini sebagai pelindungnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, jadi itu maksudnya. Nah, jadi itulah hukum karma ya. Kita bertanggung jawab penuh atas kebajikan kita. Jadi tidak ada istilah penghapusan dosa ya. Jadi jangan anggap remeh perbuatan. Menganggap kalau saya berbuat jahat hari ini gampang bisa dihapus. Saya berbuat jahat hari ini gampang tinggal puasa aja. Enggak seperti itu konsepnya. Ya. Tobat. Ya. Ya mungkin di tetangga kita konsepnya berbeda, tapi ini kita perlu memahami konsep di Buddhis ya, tidak ada seperti itu. Ya. Lalu yang keempat adalah hal yang sulit ditemui di dunia adalah menjadi petapa atau biku atau pabajita bhawo. Siapa di sini yang pernah mengikuti kegiatan pabaja? Samanera? 1, 2, 3. Yang pernah ikut jadi Atasilani, Samaneri, ada? Ternyata menjadi seorang pertapa itu tidak mudah. Tidak semua orang tertarik menjadi pertapa, ya. Jadi dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, ketika seseorang berusaha memilih menjadi seorang pertapa, ya walaupun itu pertapa sementara, itu merupakan berkah bagi orang tersebut. Nah, karena realitanya tidak semua orang mudah tertarik menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa, menjadi samanera, menjadi atasilani, apalagi menjadi biku ya. Nah, tapi memang di dalam agama Buddha tidak ada penekanan khusus umat Buddha harus latihan menjadi pertapa, tidak. Kita diberikan pilihan. Mau memilih jadi perumah tangga, oke. Mau jadi pertapa, oke juga Pak Bajita, enggak masalah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melatih diri supaya bisa mengalami langsung bagaimana sih rasanya jadi pertapa, jadi seorang samana gitu ya. Tapi ya nyatanya tidak semua orang mau, tidak semua orang
bisa untuk melatih diri dalam hal tersebut. Nah, kenapa menjadi pertapa atau pabajita ini sulit ditemui di dunia ya? Karena hal tadi, tidak semua orang mau jadi pertapa. Tidak semua bapak ibu rela anaknya jadi pertapa. Bahkan ada pernah sila dengar anaknya ngebut sekali ingin jadi samanera, tapi orang tuanya nggak mengizinkan katanya. Ada orang tuanya yang pengen sekali melihat anaknya jadi tasilani ya, jadi samaneri, jadi samanera, tapi anaknya yang nggak ada keinginan gitu ya. Ada saja ya. Nah, namun di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, dengan hidup menjadi seorang pertapa, seseorang tersebut memiliki kesempatan jauh lebih banyak untuk belajar dhamma. Dan kesempatan untuk melakukan kebajikan itu sangat besar. Ya. Karena di sini alasannya seseorang yang menjalankan hidup sebagai perumah tangga, Bapak Ibu kan punya tanggung jawab, punya beban yang besar ya terhadap keluarga. Bapak Ibu harus memenuhi kebutuhan keluarga Bapak Ibu ya dan keluarga. Sehingga ya dalam artian di sini Bapak Ibu sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Bapak Ibu sendiri dan keluarga. Ya, jadi urusan duniawi itu number one gitu ya. Sehingga untuk belajar dhamma ini sedikit waktunya, kesempatannya hanya sedikit. Nah, dan prakteknya pun tidak seluas ketika menjadi seorang pertapa. Ya, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu kan latihan dasarnya itu kan ada 5 sila ya kan. 5 sila ini pun ya kadang-kadang bolong gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang ada yang prakteknya lengkap gitu ya, tapi ada juga yang bolong-bolong. Apalagi ya kalau Bapak Ibu menjadi samana ini memang kesempatan belajar dhamma itu sangat besar. Bukan berarti menjadi perumah tangga tidak bisa belajar dhamma, tidak demikian. Bisa belajar dhamma, bisa praktek dhamma juga, tapi kesempatan untuk belajar dhamma lebih luas lagi itu sulit. Karena Bapak Ibu disibukkan oleh kebutuhan sehari-hari, ya kan? Bekerja itu. Nah, jadi tidak heran Bapak Ibu sulit kadang bertemu dengan para pertapa. Tidak semua wihara dapat kunjungan pertapa. Kalau wihara ini ya bisa dikatakan mendapat berkah ya. Banyak sering bante ke sini kunjungan. Tidak semua wihara di Indonesia ini sering dapat kunjungan. Apalagi wihara yang dapat kesempatan bikunya ada yang berwasa di situ, wah itu berkah luar biasa. Nah, jadi dikatakan sulit di sini adalah karena tidak semua orang gampang mau menjadi seorang samana. Dan untuk bertemu dengan mereka-mereka ini pun tidak mudah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya, ini faktanya. Ya. Lalu hal yang sulit ditemui bagian kelima adalah munculnya seorang Buddha atau Buddha Upadu. Nah, kalau di dalam Anguttara Nikaya dijelaskan mengenai 4 jenis kelangkaan, di mana salah satunya di situ dijelaskan adalah sulitnya kemunculan seorang Buddha. Jadi tidak semua bumi yang ada di tata surya itu punya kesempatan Buddha lahir di sana. Di bumi kita saat ini kan kita ada di galaksi Bima Sakti ya. Nah, jadi di bumi ini kalau tidak salah ingat sudah ada 5 Buddha. Ya, yang sudah pernah lahir di bumi kita. Dan kita sangat beruntung ya saat ini masih mengenal dhamma ajaran dari Buddha Gautama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kemunculan satu makhluk yang layak menerima penghormatan tertinggi dan yang mengetahui kebenaran dengan pencerahan sempurna adalah sangat jarang terjadi. Karena kenapa? Buddha Gautama saja untuk menjadi seorang sama-sama Buddha butuh waktu yang sangat panjang sekali. 4 asankaya dan 100.000 kapal. Itu lama sekali Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sekali-kali menukar keyakinan Bapak Ibu dengan hal yang tidak berharga. Karena bisa bertemu dengan dhamma, mengenal dhamma ini tidak gampang. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mereka-mereka yang
telah berusaha payah menyempurnakan paraminya sehingga bisa menjadi seorang Buddha, itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca tentang pengorbanan Bodhisatta, wah luar biasa Bapak Ibu. Perjuangan Bapak Ibu saat ini memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga itu belum sebanding ya, belum seberapa. Ya, tapi itulah bedanya ya, seorang sama Sang Buddha dengan kita yang masih putu jana, yang masih dalam tahap belajar, berlatih. Nah, jadi Buddha ini tidak sembarang juga lahirnya. Tempat kelahirannya itu maksudnya tidak sembarangan. Saya pernah dulu waktu kuliah itu penasaran, kenapa Buddha tidak lahir di Indonesia? Kenapa harus di India? Ternyata memang ada alasan-alasan khususnya ya, kalau di dalam Dhamma itu memang ada dijelaskan. Nah, kita lahir saat ini bisa dikatakan beruntung juga ya, kita lahir di Indonesia dengan kondisi yang ya notabene masih aman, jarang ada peperangan. Nah, beda dengan mereka yang lahir dalam zaman di mana sering ada peperangan. Ini juga tidak terlepas dari karma loh Bapak Ibu. Kita lahir di negara mana dengan kondisi seperti apa saat itu, ini juga tidak terlepas dari karma. Jadi kita beruntung saat ini ya, kita masih aman, tentram, damai. Ya, walaupun memang terkadang ada sedikit masalah yang muncul, yaitu hal yang lumrah, wajar. Nah, ini Bapak Ibu 5 hal yang perlu kita ketahui yang sulit sekali ditemui di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang menawarkan hal-hal yang tidak penting gitu ya, jangan cepat terpengaruh. Apalagi Bapak Ibu menukarkan keyakinan hanya karena seorang wanita atau laki-laki, wah Bapak Ibu rugi. Iya, rugi sekali. Kenapa? Karena itu tidak sebanding harganya dengan bertemu dengan Dhamma, ajaran dari Sang Buddha. Ya, kita lahir sebagai manusia ini aja tidak mudah, apalagi bertemu dengan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Memiliki pandangan benar ini merupakan modal yang baik untuk kita. Ya, banyak orang di luar sana memiliki pandangan salah dengan ajaran-ajaran yang mereka anut. Kenapa kita patut memperkuat keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Karena Buddha ini adalah manusia yang sudah mengetahui realita kehidupan ini. Buddha juga sudah mengetahui kondisi-kondisi alam. Buddha tahu sebab akibat kenapa manusia bisa lahir seperti apa. Ya. Jadi Buddha juga selalu mengajarkan kita untuk ehipasiko, bukan modal percaya ya, apalagi percaya buta. Ya. Kalau Bapak Ibu ditawarkan percaya aja pada ajaran ini maka Anda akan masuk surga. Ah, bullshit. Mohon maaf ya, maksudnya ya, itu sangat tidak logis gitu. Ya. Iya, jadi maksud saya adalah ketika seorang menawarkan ajaran dengan embel-embel menakuti dengan neraka atau dengan embel-embel pasti masuk surga, nah ini perlu dipertanyakan. Ya. Jadi jangan mudah terkecoh. Nah, betul, janji manis. Janji manis. Iya. Ya memang manusia sering ini juga sih ya, cepat tergoda. Cepat goyah. Nah, supaya tidak goyah ini kita harus tahu ya. Kita harus tahu alasan kenapa kita jangan mudah tergoda dengan godaan-godaan murahan seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu 5 hal yang sulit sekali ditemui di dunia ini. Dengan mengetahui serta memahami kelima hal tersebut, hendaknya kita masing-masing merenungkan kembali ke dalam diri kita. Apakah kita saat ini telah memanfaatkan kesempatan yang langka ini dengan sebaik-baiknya? Apakah justru sebaliknya kita malah menyia-nyiakan kesempatan ini? Jadi kita harus menyadari waktu kita tidak panjang Bapak Ibu. Waktu kita hanya sebentar sekali di dunia manusia ini. Oleh karena itu perkuat lagi keyakinan Bapak Ibu, pelihara lagi keyakinannya ya, dengan ya cara memelihara keyakinan salah satunya adalah sering baca parita. Ya, baca paritanya, baca artinya, dengarkan Dhamma, belajar praktek Dhamma begitu ya.
Dengan demikian, keyakinan Bapak Ibu tetap terpelihara dengan baik, tidak mudah digoyahkan oleh paham-paham di luar sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama kita menggunakan kesempatan yang berharga saat ini dengan sebaik-baiknya agar kita masing-masing mendapatkan manfaat di dalam menjalani kehidupan ini dan mendapatkan manfaat dalam kehidupan yang akan datang. Ya, demikian yang atas Silani dapat bagikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa bertambah lagi pengetahuan damanya, bisa lebih bangga lagi menjadi seorang umat Buddha dan lebih kuat lagi keyakinannya kepada Tiratana. Ya, sebelum Atas Silani tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum memahami apa yang Sila sampaikan, Sila beri kesempatan jika ada yang mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya. Kalau tentang hukum karma itu kan tentang bagaimana kita mengkonsekuensi terhadap akibat kita sendiri ya. Misalkan contoh kalau ditilang polisi, ya tilang polisi, otomatis kan kita negosiasi sama polisinya. Saya kena musibah nih. Jalan satu-satunya adalah kan kita kasih mail loh sama polisinya biar urusannya beres. Bahwa sekarang kan hukum di Indonesia itu kan kasih uang habis perkara. Ya kan? Kalau semakin kasusnya semakin banyak uangnya, itu polisi pasti dapat bagian. Itu kan itu bagaimana tentang hukum karma ini loh. Dengan adanya uang itu bisa beres urusannya. Apalagi yang kasus 271 triliun. Nah, itu gimana itu? Apakah dia bisa terbebas atau gimana? Bagaimana menurut Sila? Terima kasih. Iya, Sila akan coba menjawab sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman Sila ya. Ya, kalau terkait dengan kasus tadi, setiap negara itu punya aturan masing-masing dan aturannya pun berbeda-beda. Terkait kita hidup di lingkungan masyarakat ya yang majemuk seperti ini, tentu aturannya pun beragam. Nah, terlebih kasus tadi, jika seseorang ya di negara ini sudah ditetapkan aturan-aturan khusus di dalam berkendara. Ya, dalam berkendara itu kan seseorang misalkan harus menggunakan ya misalkan helm gitu ya, atau SIM-nya harus dibawa lengkap segala macam. Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa oknum polisi yang memanfaatkan peluang itu. Ya, tapi sebenarnya Sila pernah dengar istilah kalau kita ingin melihat gambaran suatu bangsa, kita lihat tingkah laku pejabatnya. Jadi kalau pejabatnya ini bersih, betul-betul melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pejabat, maka bisa dipastikan bangsa tersebut bangsa yang jujur, ya, bangsa yang etos kerjanya bagus. Tapi sebaliknya kalau kita melihat para pejabat yang korup, apalagi menggunakan kesempatan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, berarti gambaran bangsanya itu masih kurang bagus. Nah, terlebih kalau di Indonesia ini sendiri bisa dikatakan di segala macam lini, berbagai bidang korupsi itu sudah merajalela. Ya, korupsi ini sudah sangat mengakar kuat. Nah, sehingga ya karena hukum di Indonesia juga bisa dikatakan masih lemah. Sehingga itu dijadikan peluang juga untuk oknum-oknum tertentu meraih keuntungan. Nah, misalkan kita ambil contoh, kalau di negara Cina ini bisa dikatakan sebagai negara dengan kemajuan yang sangat pesat, yang luar biasa, bisa kita katakan sebagai gambaran masa depan. Kenapa? Karena sekarang kalau kita perhatikan ya, kemajuan Cina ini sangat luar biasa. Itu tidak terlepas dari kejujuran dari para pejabatnya, pemerintahannya. Ya. Kenapa? Karena di sana itu menerapkan hukumnya sangat tegas. Contoh kita ambil kasusnya, di sana kan hukum mati untuk para koruptor itu kan betul-betul diterapkan, ya kan? Dengan misalkan korupsi sekian, itu sudah masuk kategori merugikan masyarakat, dihukum mati. Kalau Indonesia bagaimana? Indonesia ini kan hukumnya masih sangat lemah.
sudah ketahuan korupsi bermiliar-miliar, apalagi ini sampai triliunan, sebenarnya itu sudah sangat-sangat merugikan masyarakat bangsa negara ini. Tapi ya karena hukum lagi, hukumnya kan terlalu lemah, bisa disogok, bisa disuap, sehingga dia bisa lolos. Dan kurangnya ketegasan juga ya untuk menghukum orang sesuai dengan perbuatan buruknya. Nah, sehingga akhirnya ibarat seperti jamur pada musim hujan. Diambil satu ya tumbuh lagi yang lain. Ya karena mereka mencontoh hal itu. Ya, kalau terkait tadi kita berusaha negosiasi supaya lepas dari masalah gitu ya. Ya ini kan menggunakan kebijaksanaan sih menurut saya. Kenapa ya? Karena kita menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Kalau kita pasrah juga nanti kita yang dirugikan. Ya kadang ya oknum tadi itu kan menggunakan kesempatan untuk meraup keuntungan. Ya tapi sebenarnya kalau kita mengikuti sesuai dengan aturan yang ada, justru yang rugi parah kita sendiri juga. Serba salah sih sebenarnya. Ya, nah, ya tapi ini kan terkait dengan aturan masyarakat ya. Kalau selama itu kedua belah pihak tidak dirugikan, ya artinya berarti karma buruknya di situ tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan salah satu pihak yang dirugikan, yaitu karma buruknya besar. Karena yang Sila tahu, syarat hal itu buruk atau baik itu adalah ketika hal itu tidak merugikan orang lain. Apakah hal itu bermanfaat, apakah itu tercela, begitu. Ya, jadi itu sih yang Sila pahami ya, Sila ketahui. Ya mungkin ada yang mau menambahkan, bolehlah. Dari pemahaman Sila itu ya, yang Sila bisa berikan jawabannya. Masih ada lagi atau cukup? Ya, silakan. Ya, selamat malam. Kenalkan, nama saya Sri Rahayu. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di Instagram itu Buddha Zen sama Yang Buddhisme itu ada wihara ditulis batang, itu wihara Sekar Asih, dari umat yang dulunya 150 orang sekarang jadi 5 orang. Nah itu kan mungkin ada yang lockout gitu ya. Itu apakah karena kurangnya keyakinan terhadap Buddha Dhamma atau memang karmanya sampai ya situ gitu loh, sampai karmanya mungkin sampai situ untuk mengenal Dhamma gitu. Sila, terima kasih. Iya, kalau kita berbicara tentang Dhamma ini memang semua itu ada masanya. Semua hal ini ada masanya. Ya termasuk dari kebangkitan ajaran Buddha juga ada masanya. Keruntuhan ajaran Buddha juga ada masanya. Ya memang di Indonesia ini banyak ya, tidak hanya di daerah Jawa, di Lombok pun juga banyak kasus di mana yang tadinya Buddhis tiba-tiba hilang, jadi berubah jadi agama lain. Faktornya ya bisa jadi karena kurangnya pembinaan, kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri terhadap ajaran Buddha. Ya karena di Indonesia sendiri masih banyak umat Buddha tradisi, KTP yang hanya mengaku Buddhis tapi tidak tahu ajaran Buddha itu sebenarnya seperti apa. Sehingga di situ ya keyakinannya itu sangat-sangat kecil, ya tidak kuat. Yang kedua terkait dengan tadi pengetahuannya masih kurang. Kemudian ya bisa saja faktornya karena di sana kurangnya pembinaan juga dari para pemuka agama, terutama Buddhis. Nah, sehingga karena mereka tidak mendapatkan pengajaran, pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Buddha, sehingga mereka mudah tergoda oleh agama lain yang menjanjikan surga tadi, gitu ya.
Ya, memang banyak faktor ya. Yang jelas faktornya tidak hanya satu, tapi banyak faktor. Plus juga agama Buddha ini juga tidak menjanjikan, tidak promosinya tidak semanis promosi dari agama sebelah gitu ya. Jadi itu kita beragama Buddha ini pun mengandalkan betul-betul pemahaman dan kesadaran kita. Ya kalau ya kembali lagi karena memang orang juga bisa mengenal Dhamma, bisa tahu Dhamma ini karena berkaitan dengan karma juga. Ya. Ya, tapi ya kita juga punya kebijaksanaan bagaimana supaya mereka yang tersisa ini bisa punya pemahaman yang benar, bisa memiliki keyakinan yang kuat lagi terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha ya harus ada usaha khusus dari organisasi Buddhis gitu. Ya, terlebih ya para pemuka-pemuka ya Dhamma Duta lah bisa dikatakan demikian harus punya dalam hal ini ya harus punya kesadaran juga untuk lebih memperhatikan mereka yang di sana. Begitu sih Ibu ya tanggapan dari sini. Ya Pak silakan. Tadi ada yang menjelaskan tentang 5 kanda itu setan atau godaan. 5 kanda mungkin ini kita lebih dalam berbicara tentang nama rupa ya. Nama itu kan terkait dengan batin, ada perasaan, ada apa lagi di situ? Bukan godaan, bukan setan ya. Karena kalau setan itu kan alamnya mereka tersendiri. Nah, kita ini kan punya nafsu kita ini kadang bisa karena faktor 5 indera ini kadang mudah sekali terseret oleh godaan-godaan. Ya, jadi bukan karena setan ya Pak ya? Bukan karena setan. Diterjemahkan di dalam Pali itu 5 setan. 5 setan. Oh mungkin itu hanya dibuat istilah aja kali ya. Ya. Ya, jadi kalau setan itu punya alam tersendiri, alam peta. Tapi kan kalau pemahaman umum orang Indonesia mengatakan mereka berbuat ini, berbuat itu kan karena dipengaruhi oleh setan, karena desakan setan. Sebenarnya kalau dalam Buddhis tidak demikian. Ya. Ya, jadi kita memang punya rintangan batin, kekotoran batin kita sendiri itu, Pak. Kekotoran batin kita, kilesa kita. Ya, karena memang kita ini kan punya kilesa yang sangat tebal, yang sangat besar, yang bisa muncul kapanpun. Nah, karena pikiran kita ini kan sifatnya sangat liar. Kalau kita mengikuti arus pikiran kita yang demikian, maka kita akan mudah terperosok, mudah jatuh. Nah, karena dalam agama Buddha kita diajarkan pikiran ini adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan awal mulanya bermuncul dari pikiran. Gitu. Begitu Pak ya. Sama-sama. Jadi ini kita juga harus punya pengertian. Kita berbuat ini, berbuat itu bukan karena semata-mata bisikan dari setan ya. Ini sebenarnya kendalinya di kita. Ya, kendali utamanya itu di kita. Memang ada makhluk-makhluk dari alam peta itu yang masih jahat gitu ada. Sama kayak manusia ya, karena pada dasarnya kan dulu manusia. Manusia ini aja ada yang jahat, ada yang baik. Ya. Mereka yang masih melekat dengan tabiatnya seperti itu ya masih ingin mempengaruhi orang lain supaya dia juga jahat seperti dirinya, itu ada. Tapi kan kendali utamanya di diri kita. Jadi jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergoda ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Ya, semoga ini bisa memberikan pemahaman baru untuk Bapak Ibu dan ya sila berharap kita patut berbangga diri kalau Bapak Ibu ditanya Ibu agamanya apa? Jawab aja saya Buddhis, ya saya umat Buddha. Agama saya Buddha. Nah, jadi banggalah menjadi umat Buddha ya. Ya itu saja Bapak Ibu yang terakhir dapat atas yang disampaikan. Semoga ini bisa menambah kembali wawasan Bapak Ibu dan semoga bisa bermanfaat serta bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di lain kesempatan kita berjumpa lagi ya dalam nuansa yang sama. Karena malam ini terakhir sila berbagi dhamma di sini ya. Besok sudah balik lagi ke Tangerang. Ya, terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu mendengarkan sharing dhamma dari sila.
Ya, mohon maaf kalau Sila ada salah-salah kata dan mohon maaf juga atas kekurangan Sila dalam hal menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, jadi Sila berusaha menjawab sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan Sila. Kalau dirasa masih kurang nanti bisa ditanyakan ke para guru yang lain ya. Itu. Ya, Sila juga meminta maaf kalau Sila ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja selama di sini. Terima kasih juga atas perhatian kebaikan Bapak Ibu kepada kami ya, terutama saya yang ya masih bisa tidur, masih bisa makan di sini. Ya, itu saja Bapak Ibu, sila kiri, sabisata bawantus kita atas, semoga semua makhluk berbahagia. Satihatu Namo Buddhaya.